Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Bank Syariah Indonesia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya di sini akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi Proofsheet untuk menu laporan harian. Bapak Ibu sekalian, penjelasan dalam video ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, cara pengisian laporan Proofsheet harian yang akan dilakukan oleh user maker. Yang kedua, cara approval laporan Proofsheet harian yang akan dilakukan oleh user approval. Dan yang ketiga, cara memonitoring laporan Proofsheet harian yang akan dilakukan oleh user monitoring. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pada penjelasan bagian yang pertama. Bagaimana cara pengisian laporan Proofsheet harian? Seperti biasa, Bapak atau Ibu rekan-rekan BSI dapat membuka aplikasi Proofsheet terlebih dahulu, lalu masuk menggunakan user dan password yang telah dimiliki. Nah, pada halaman utama ini, kita bisa lihat di sebelah kiri layar ada deretan menu Proofsheet. Klik Proofsheet harian, akan keluar 3 submenu, yaitu pelaporan, summary, dan report. Untuk pengisian laporan harian, kita klik pelaporan. Maka akan muncul seperti di layar. Setelah itu Bapak Ibu, kita tinggal pilih nih tanggal lapor yang ingin kita isi rinciannya. Saya ambil contoh, misalnya saya ingin mengisi rincian tanggal lapor 9 Februari 2022. Nomor 3 ya, kita klik detail, lalu akan muncul seperti ini. Di sini kita bisa lihat akun-akun apa saja yang bersaldo pada tanggal tersebut. Contoh seperti di laporan detail ini, ada 2 akun yang bersaldo, yaitu bridging rekening perantara antar outlet dan rekening perantara restrukturisasi. Berikutnya kita bisa pilih detail per akun untuk mengisi rinciannya. Contoh, kita ingin mengisi rincian bridging rekening perantara antar outlet, maka kita klik detail dan keluarnya seperti ini. Di sini kita bisa lihat untuk rekening perantara ada 3 cara dalam penginputan data rincian. Dan itu kita bisa pilih salah satunya ya. Ada add, insert data rincian, dan upload data rincian. Saya akan menjelaskan ketiganya satu persatu. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Pengisian dengan cara add. Kita klik add. Sebelumnya saya ingin menjelaskan kalau pengisian dengan cara add itu adalah menginput data rincian ke field yang sudah disediakan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Jadi kita input satu persatu ke field yang kosong. Misalnya tanggal transaksinya itu tanggal 2 Februari, referensinya FT QWERTY 12, bisa diketik sesuai dengan FT-nya, potensial suspend-nya kita pilih. Kalau jika berpotensi suspend kita pilih Y, dan kalau tidak berpotensi kita pilih N. Maka sekarang coba saya pilih N saja. Jenis transaksinya di sini akan terlihat 5 jenis transaksi, kita pilih salah satu, misalnya saya pilih pemindah bukuan. Saldonya kita ketik sesuai dengan saldo rinciannya. Saya bulatkan saja, saya samakan dengan saldo yang sekarang lagi sedang open, misalnya 46 447 376 01. Oke. Keterangannya ya sesuai dengan keterangan transaksi, lalu kita save. Dan ketika sudah sesuai, kita close. Secara otomatis, rincian yang tadi kosong akan terisi sesuai dengan apa yang telah kita input. Itu untuk cara yang pertama. Lalu bagaimana untuk cara yang kedua? Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa ambil contoh di rekening perantara restruktur, kita klik detail, lalu kita menggunakan cara yang kedua yaitu insert data rincian, di mana pengisian rincian ini dengan cara mengambil data dari tanggal sebelumnya.
yaitu data yang pernah sudah kita isi rinciannya di tanggal sebelumnya. Jadi kalau memang itu transaksi tersebut memang masih open sehingga tanggal yang ingin dilaporkan, ya berarti kita tinggal pilih saja. Oke, saya ambil contoh misalnya di sini ada tanggal 7 dan 10 ya, saya ambil tanggal 7. Oke, lalu kita proses. Yes. Nah, kalau sudah sesuai, kita close lagi. Lalu di sini rinciannya akan terisi kembali. Jika sudah sesuai antara saldo dan rinciannya, sebelum kita lanjutkan ke poin yang ketiga, cara pengisiannya, maka kita send to approval di sini. Di sini Bapak Ibu bisa send to approval agar BM atau BSM dapat menerima dan menyetujui rincian tersebut. Ya, kita send to approval. Penjelasannya sebelumnya kita isi dulu. Misalnya transaksi sudah sesuai. Lalu kita send. Baik, jika sudah terkirim ke approval, biasanya atau secara otomatis ini akan hilang dari tanggal lapor, gitu. Lalu untuk cara yang ketiga, dalam pengisian rekening perantara, kita akan coba di poin nomor 2, tanggal lapor 10 Maret 2022. Kita klik detail. Dan kita coba, di sini bridging restrukturnya masih kosong rinciannya, maka kita coba ya, detail. Lagi kita klik, lalu kita upload data rincian. Yaitu pengisian rincian dengan cara upload data rincian dari Excel. Namun perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk cara yang ketiga ini, sebelumnya harus mendownload dulu format data rincian dan mengisi data Excel-nya sesuai format atau template yang tersedia. Jadi template dan formatnya sudah bisa langsung di-download dan diisi. Oke, setelah diisi baru kita ke upload data rincian. Kita coba ya, upload data rincian, kita choose file. Kita pilih file yang tadi sudah kita isi, lalu kita open dan upload. Yes. Nah, sampai ada keterangan file berhasil diupload, lalu OK. Dan ya, sudah sesuai, lalu kita close. Nah, di sini kita bisa lihat ya, rinciannya sudah terisi. Baik. Itu adalah 3 cara pengisian laporan harian untuk akun-akun rekening perantara. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan cara pengisian laporan harian Proofsheet pada akun TRR. Untuk akun TRR sendiri pelaporannya lebih mudah, berikut contohnya ya. Kita pilih nih TRR, Takeover, dan Top Up Gadai Emas, kita klik juga detail. Nah, maka akan tampil seperti di layar nih. Untuk akun TRR hanya menggunakan satu cara, yaitu add. Ya, kita langsung coba, kita klik add. Lalu di sini Bapak atau Ibu tinggal memilih rinciannya. Jadi kalau misalnya add-nya untuk di TRR itu dipilih. Bagaimana cara memilihnya itu kita klik take over. Jadi tidak diisi satu-satu tapi kita pilih transaksinya, kita klik take over. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada nomor referensi yang perlu kita isi atau kita klik. Ya, misalnya saya coba satu ya, close. Nah, nanti akan secara otomatis terinput. Hanya kita akan memilih juga untuk potensial suspend dan jenis transaksinya jangan lupa diisi ya. Jenis potensial suspendnya itu ya kita pilih Y atau N. Misalnya saya pilih N dan jenis transaksinya misalnya saya pilih take over. Ya, lalu kita save. Nah, tapi kan ini saldonya tidak sama dengan saldo opennya nih, gitu. Kalau misalnya memang tidak sama atau tidak sesuai dan memang tidak ada ketika kita lihat di take over-nya, saya ulang, nah ini tidak ada ya. Kalau misalnya kredit dan debitnya pun kita masukkan pun nilainya 0, maka ini merupakan exception. Jadi kita bisa lihat di sini sebelumnya. Oke, kita delete dulu terlebih dahulu.
Di sini ada kotak, ketika kita add, di sini ada kotak exception, di mana kotak ini bertujuan atau digunakan apabila rincian TRR tidak ada di list takeover atau merupakan rincian yang lama dan tidak terrekord di T24. Maka kita klik, lalu kita input secara manual. Oke, kita input ya, misalnya 2, referensinya FT WS 32. Kita pilih misalnya no, jenis transaksinya take over, saldonya taruh 90, 123. Keterangan, kita pilih potensial suspendnya, kita pilih ya saja. Keterangannya misalnya ref gadai emas Haris H. Oke, lalu kita save. Oke, sudah ada di sini, lalu kita close. Nah, ketika sudah terisi juga, untuk TRR cukup sampai di situ cara pengisiannya. Nah, sekarang rinciannya sudah terisi penuh, maka jangan lupa, ketika sudah berwarna hijau berarti sudah oke ya Pak ya dan Bu. Kita tinggal send lagi to approval agar dapat di-approve oleh BLSM ataupun BM cabang masing-masing. Send to approval. Penjelasannya misalnya sudah sesuai transaksi. Lalu kita send. Oke, sudah hilang. Baik, sekarang kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu approval laporan proofsheet harian. Seperti sebelumnya, kita harus login terlebih dahulu ke aplikasi proofsheet, lalu kita klik proofsheet harian dan klik pelaporan. Lalu tanggal lapor yang telah diisi oleh back office akan hadir di bagian lapor harian. Selanjutnya kita klik detail, dan kita bisa mengecek maupun memeriksa rinciannya terlebih dahulu. Jika sudah dianggap benar, maka kita bisa lanjut ke bagian send to approval. Penjelasannya kita tulis dulu, lalu send. Ketika sudah di-send, tidak secara otomatis akan hilang tanggal lapornya, atau belum selesai dan belum sukses terkirim ke bagian monitoring, dikarenakan ada dokumen yang perlu diupload, yaitu dokumen laporan harian detail yang bisa kita download di kolom action. Kita klik download terlebih dahulu, lalu kita print dan perlu ditandatangani oleh branch manager BOSM dan back office-nya. Jika sudah selesai, laporan detail harian telah ditandatangani, maka perlu di-scan ulang dan di-upload kembali. Kita kasih contoh, kita upload, choose file, laporan harian, open, dan kita beri penjelasan. Oke, sudah disetujui dan save. Ketika file sudah berhasil di-upload, maka secara otomatis tanggal tersebut akan hilang dan sudah sukses terkirim ke bagian monitoring. Baiklah, kita sudah di penghujung video. Demikianlah penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga video ini dapat mudah dipahami dan membantu rekan-rekan BSI dalam pengisian laporan harian proofsheet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.